Musim Winter 2022 sudah dimulai. Anime-animenya juga sudah mulai tayang. Banyak anime bagus yang menjadi pilihan tonton kalian di musim Winter 2022 ini. Ada banyak pilihan genre, mulai dari aksi, fantasi, komedi, hingga romantis di musim Winter 2022 ini. Buat kalian yang masih bingung, saya akan memberikan rekomendasi anime bagus yang bisa menjadi pilihan kalian di musim Winter 2022 ini. 1. Fantasi Bisoujo Juniku Oji Santo. Berikut adalah anime komedi isekai, yaitu Fantasi Bisoujo Juniku Oji Santo. Ini salah satu tontonan rekomendasi untuk melepas tawa di antara rekomendasi lainnya. Berkisah tentang dua orang laki-laki kantoran yang dikirim ke isekai, dan salah satunya diubah menjadi perempuan dan diberi kutukan untuk saling mencintai oleh Dewi Ampas. Seorang lelaki tua yang membosankan dan sahabatnya yang tampan dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewi telanjang. Namun karena kenakalan sang dewi, sahabatnya yang tampan telah diubah menjadi gadis cantik yang tiada taranya. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya, dia harus melakukan perjalanan bersama sahabatnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Bisakah mereka mengalahkan Raja Iblis bersama? 2. Akebi-chan no Sailor Fuku. Film ini mengikuti keseharian seorang karakter cantik bernama Kimochi Akebi. Sejak kecil, Kimochi Akebi selalu memuja seragam pelaut, bahkan sampai meminta ibunya menyahitkannya jika berhasil masuk ke Akademi Robai. Ketika dia diterima di sekolah bergengsi tersebut, Kimochi sangat bergembira. Namun yang sangat mengejutkannya, sekolah menengah tidak lagi menggunakan seragam pelaut sebagai aturan berpakaiannya. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan tekad Kimochi untuk tetap menggunakan seragam pelaut seperti cita-citanya sejak kecil. Hal ini membuat Kimochi menonjol dari teman-teman sekolahnya. Meskipun demikian, Kimochi diberikan izin untuk terus mengenakan pakaian tradisional tersebut. Dengan kepercayaan diri yang baru, Kimochi bertemu teman sekelasnya yang menarik saat mereka mengalami kehidupan sekolah yang bersama. 3. Tensai Oji no Akaji Koka Seisei Jutsu. Win merupakan pangeran dari kerajaan kecil dan lemah. Meski begitu, ia malah berusaha untuk menjual negaranya agar bisa menjalani kehidupan yang tenang di lain waktu. Tapi sayangnya, ia mengalami hambatan terbesar yang pernah ia hadapi, yaitu kejeniusannya sendiri. Singkatnya, ketika Owen mencapai prestasi yang semakin besar, ia malah mendapatkan lebih banyak dukungan dari orang-orang di sekitar kerajaannya, yang membuatnya semakin jauh untuk menggapai impiannya. 4. Shingeki no Kyojin The Final Season part kedua. Ini merupakan lanjutan dari Shingeki no Kyojin The Final Season part pertama. Eren mulai menjalankan rencananya, berbalik melawan mantan sekutu dan musuhnya. Di bawah arahan Zeke, Eren mengambil sebuah tindakan ekstrim untuk mengakhiri konflik di antara Marley dan Eldia yang telah lama terjadi. Namun niat Eren yang sesungguhnya masih menjadi sebuah misteri. Eren menggali jauh ke masa lalu keluarganya. Ia berjuang untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Sementara itu, negara Marley dan Eldia yang telah lama bertikai masih memanfaatkan tentara dan Kyojin dalam upaya saling membalaskan dendam di masa lalu. 5. Kimetsu no Yaiba Yukakuhen. Setelah mengunjungi kediaman Rengoku, Tanjiro dan rekan-rekannya menjadi sukarelawan untuk misi di distrik hiburan, tempat di mana keinginan dijual dan iblis tinggal. Mereka melakukan perjalanan bersama Hashira Suara yang sangat mencolok, yaitu Tengen Uzui, untuk mencari musuh yang mengerikan yang bersembunyi di kota dan meneror kota itu. Dan mereka akan bersumpah untuk membunuh makhluk malam tersebut. 6. Arifureta Tsukugyo Dosekai Saikyo season kedua. Diangkat ke dunia lain dan ditinggalkan oleh mantan teman-temannya, Hajime harus bangkit dari titik terendah. Itu di labirin di mana dia memperkuat sihirnya yang lemah dan menemukan beberapa sekutu yang cantik dan imut. Sekarang, setelah menyelamatkan teman-teman sekelasnya,
Dia memberanikan diri untuk Erisen mengawal Miu dan ibunya, dan dia akan selalu bertarung dan mengalahkan siapapun yang menghalanginya untuk menemukan jalan pulang, termasuk dewa. 7. Genjutsu Sugi Yusha no Okoku Seikenki part kedua. Kazuya Souma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dia berada di sebuah kerajaan. Dia dipanggil sebagai pahlawan di sana. Namun raja dari kerajaan tersebut malah ingin menjual Kazuya ke negeri seberang karena suatu alasan. Dibanding untuk dirinya dijual ke negeri seberang, dia lebih memilih untuk membantu kerajaan ini. Bukannya diangkat sebagai bawahan raja, ia malah diangkat sebagai raja dari negeri tersebut. Sekaligus juga ditunangkan dengan anaknya dari raja tersebut, yaitu Listia. Bersama dengan Listia, ia mulai merencanakan mereformasi negeri ini, mulai dari perekonomian, budaya, dan politiknya. 8. Karake Jozu no Takagi-san season ketiga. Di season ketiga ini, anime ini menceritakan tentang persahabatan antara Takagi dan Nishikata. Berteman sejak lama, mereka saling mengenal luar dalam satu sama lainnya. Namun Takagi lebih memahami semua hal tentang kepribadian Nishikata. Nishikata sama sekali tidak memahami dengan baik maksud tertentu yang dilakukan oleh Takagi. Takagi yang memahami segala hal tentang Nishikata malah memberikan tekanan yang nyata, atau mungkin itu hanya sebatas apa saja yang dirasakan oleh Nishikata. Takagi hanya melakukan sesuatu hal yang biasa saja, namun Nishikata menganggapnya sebagai tantangan atau semacamnya. Takagi selalu menggoda Nishikata dengan pengetahuannya yang sangat luas mengenai teman sekelasnya tersebut. 9. Reminds Club. Anime ini mengusung konsep bidang olahraga atau sport badminton sebagai temanya. Menariknya, pemain dalam olahraga satu ini tidak terdiri dari remaja-remaja muda seperti anime sport lainnya, seperti Haikyuu, Free, atau Kuroko no Basket. Uniknya, anime original dari Reminds Club ini malah menjadikan pria-pria dewasa pegawai kantoran sebagai anggota pemain badmintonnya. Serial anime ini dibuat oleh Liden Film dan disutradarai oleh Aimi Yamauchi, sang sutradara. Sang sutradara juga menjadi penulis anime original ini bersama Teruko Utsumi. Reminds Club menggunakan original karakter buatan Sushito Yasuda dan Fox Capture sebagai komposer musiknya. Anime ini bercerita tentang sebuah kelompok bisnis bulu tangkis di mana menghadirkan dua aspek kehidupan sebagai seorang pegawai kantor dan kehidupan pemain badminton yang penuh dengan konflik. 10. Hakozume Kouban Joshi no Gyakusu. Anime Hakozume Kouban Joshi no Gyakusu merupakan adaptasi dari manga karya Yasumiko. Manga ini membawakan cerita yang berlatar pada kehidupan seorang polisi wanita bernama Kawai yang sudah ahli dalam karir pekerjaannya tersebut. Namun sebenarnya ia tidak menyukai pekerjaannya tersebut. Awalnya ia ingin berhenti dari pekerjaan tersebut, namun mulai mengurungkan niat tersebut setelah suatu hari ia bertemu dengan direktur wanita baru di tempatnya bekerja.